Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Travelip Channel. Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di kawasan heritage yang sangat luar biasa di Malang. Kawasan heritage ini berada di sepanjang Jalan Ijen Boulevard Malang ya teman-teman. Kawasan Ijen ini menjadi salah satu landmark di kota Malang. Pembangunan kawasan ini dimulai pada tahun 1935 oleh arsitek Belanda yang bernama Insinyur Herman Thomas Carsten. Awalnya, rumah-rumah di sini dibangun untuk fasilitas dari pejabat-pejabat kolonial Belanda di zaman penjajahan Hindia Belanda. Carsten merancang Jalan Ijen ini menjadi perumahan mewah bagi pejabat Belanda di masa itu. Selain perumahan, di situ juga disediakan berbagai macam fasilitas umum seperti gereja. Bentuk jalan utamanya dibuat menjadi boulevard atau jalan kembar dengan pembatas berupa taman di bagian tengah jalan. Sedangkan di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan diberi pohon palem untuk mempercantik penampilan dari jalan tersebut. Dan bentuk jalan serta berbagai hiasan pohon serta taman di sepanjang jalanan Ijen Boulevard ini masih dipertahankan sampai sekarang ya teman-teman. Seperti ini kondisi trotoar dan juga taman di sepanjang Jalan Ijen Boulevard ini teman-teman. Sangat cantik ya. Bangunan-bangunan rumah yang berada di sisi kanan dan kiri jalan juga masih dipertahankan bentuk aslinya. Seperti ini contoh-contoh bentuk rumah yang masih mempertahankan bentuk aslinya dari zaman kolonial Belanda dulu teman-teman. Kawasan Ijen Boulevard ini sampai sekarang menjadi salah satu kawasan yang paling elit di Malang teman-teman. Dan di setiap hari Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang di area Jalan Ijen Boulevard ini diadakan acara Car Free Day Malang. Dan ini adalah salah satu contoh taman-taman yang dimiliki dari masing-masing rumah di sepanjang Jalan Ijen Boulevard ini teman-teman. Sangat cantik dan estetik ya teman-teman. Selain bangunan perumahan mewah, di sini juga terdapat bangunan gereja katedral yang terletak di perempatan Jalan Guntur, Jalan Ijen, dan Jalan Pahlawan Trip. Selain itu, masih terdapat juga bangunan rumah listrik milik perusahaan penyedia listrik Belanda yang dulunya difungsikan untuk menerangi kawasan perumahan mewah di sepanjang Jalan Ijen ini teman-teman. Ciri utama dari bangunan di sepanjang Jalan Ijen Boulevard ini adalah bentuk atap-atap bangunannya yang berbentuk segitiga yang menjulang tinggi. Dikutip dari kompas.com, pembangunan kawasan Ijen Boulevard ini dimulai dari perempatan Bareng atau perempatan Jalan Kawi hingga ke gereja katedral. Kemudian pembangunan dilanjutkan dari gereja katedral menuju ke perempatan Jalan Bandung. Masih dikutip dari kompas.com, menurut Dwi Cahyono, seorang arkeolog dari Universitas Negeri Malang, ada sekitar 90-an rumah kuno di kawasan Jalan Ijen ini. Sebanyak 40% diantaranya sudah berganti menjadi bangunan baru. Untuk bangunan-bangunan yang ditetapkan menjadi kawasan heritage adalah bangunan-bangunan yang berlokasi di sepanjang Jalan Ijen Boulevard dari perempatan Jalan Kawi menuju gereja katedral. Nama jalanan yang berada di sekitar Jalan Ijen Boulevard ini selain menggunakan bahasa Indonesia, di sini juga menggunakan bahasa Belanda ya teman-teman. Yang ini adalah dulunya bangunan perpustakaan Kota Malang ya teman-teman, yang sekarang ini lagi under construction atau lagi direnovasi, dan kami belum tahu kedepannya ini akan masih tetap menjadi perpustakaan kota atau berubah fungsi. Seperti ini bentuk bangunannya jika kita lihat dari arah samping, dan masih dengan ciri khas utama dari bangunan-bangunan di sepanjang Jalan Ijen Boulevard ini teman-teman, atapnya yang berbentuk segitiga dan menjulang tinggi.
Untuk merenovasi bangunan rumah-rumah di sepanjang Jalan Ijen Boulevard ini diperlukan izin khusus ya teman-teman. Terlihat atap-atap bangunan rumah di sini ya teman-teman, berbentuk segitiga dan menjulang tinggi. Kalau menurut admin, jalanan di sepanjang Ijen Boulevard ini adalah jalanan paling cantik di Malang teman-teman. Banyak bermacam-macam bentuk rumah di sepanjang Jalan Ijen Boulevard ini teman-teman. Ada yang masih mempertahankan bentuknya yang asli, ada yang sudah mengalami renovasi, dan untuk yang di luar Jalan Ijen Boulevard itu bahkan sudah ada yang mengalami perubahan total. Tapi khusus yang di sepanjang Jalan Ijen Boulevard ini untuk renovasinya tidak boleh merubah bentuk aslinya ya teman-teman, harus ada izin khusus untuk merenovasi rumahnya. Terlihat sangat nyaman lingkungan di sepanjang Jalan Ijen Boulevard ini. Kalau di pagi hari di sini sangat cocok untuk berolahraga teman-teman, buat jalan santai ataupun jogging, bahkan untuk bersepeda. Ini adalah salah satu rumah dinas dari instansi pemerintahan teman-teman. Rumah-rumah pribadi yang mempunyai taman yang sangat hijau dan cantik. Jadi kesegaran udara di sekitar Jalan Ijen Boulevard ini masih sangat terjaga ya teman-teman. Dan ini adalah bangunan gereja katedralnya teman-teman. Sangat megah dan indah ya teman-teman. Di samping kiri dari bangunan gereja ini adalah Jalan Guntur. Jalan Guntur ini adalah jalan menuju ke Pasar Oro-Oro Dowo teman-teman. Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar modern yang bersih yang berada di Malang ini. Yang ini adalah patung pahlawan Trip teman-teman. Bangunan rumah sakit ibu dan anak. Di seberang kanan masih ada beberapa bangunan yang masih mempertahankan bentuk aslinya teman-teman. Mulai banyak orang-orang yang berdatangan ke area Jalan Ijen ini untuk berolahraga di pagi hari. Di sepanjang trotoar di Jalan Ijen ini juga disediakan fasilitas bangku-bangku teman-teman. Jadi kita bisa bersantai duduk-duduk di sepanjang trotoar ini. Dan ini adalah fasilitas air minum bersih yang disediakan di trotoar Jalan Ijen ini teman-teman. Terlihat sangat indah dan nyaman kan teman-teman? Dan tentu saja udara di sini masih lumayan bersih ya teman-teman, karena banyak pepohonan di kanan dan kiri jalan. Yang ini adalah bundaran Taman Simpang Balapan. Di tengah-tengah taman itu terdapat patung pahlawan Hamid Rusdi ya teman-teman. Pahlawan Hamid Rusdi ini adalah salah satu pahlawan lokal asal Malang, Jawa Timur teman-teman. Sosoknya ini diabadikan menjadi patung yang berlokasi di Taman Simpang Balapan ini. Pahlawan Hamid Rusdi ini merupakan pahlawan yang telah melewati 3 masa perjuangan, mulai dari masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga pasca kemerdekaan. Prestasi Hamid Rusdi yang lainnya adalah menumpas gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di kawasan Malang Selatan. Dan pahlawan Hamid Rusdi ini adalah pencetus penggunaan kata-kata walikan atau kebalikan di Malang teman-teman. Misalnya kata-kata sepi menjadi ipes, sekali menjadi ilakes, dan lain-lain sebagainya. Dan kata-kata walikan tersebut sampai sekarang masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat asli Malang ya teman-teman. Dan yang ini adalah bagian dalam dari Taman Bundaran Simpang Balapan tadi teman-teman.
dengan patung pahlawan Hamid Rusdi yang berada tepat di tengah-tengah taman ini. Dan bangunan yang ini adalah bangunan rumah yang sudah beralih fungsi menjadi kafe ya teman-teman. Tapi di bangunan ini masih terlihat mempertahankan bentuk asli dari bangunan ini. Terima kasih sudah menonton videonya teman-teman. Semoga video ini bisa menambah informasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya ya teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya di channel Travelop ini ya teman-teman. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi.